Nah, Ya, ini itu. ada lagi nih, Mas Joko mau nanya nih dari Ihsan Pratama. Ke prioritas antara kualitas tulisan atau traffic. Apa ya? Saya terus terang kalau untuk traffic pun saya sudah menyerah. Saya tidak menguasai masalah ilmunya untuk traffic seperti apa. Gitu. Kalau saya lebih pada kenyamanan ketika menghasilkan sesuatu itu yaitu adalah mewakili diri saya. Itu adalah originalitasnya saya. Itu adalah perwakilan dari individunya saya. Gitu. Karena katanya kan masalah traffic, masalah kualitas, saya nggak tahu nih kualitas yang baik itu seperti apa. Kalau traffic pasti bisa diukur karena terlihat secara angka, secara kualitatif ketahuan gitu kan. Cuma kalau saya pribadi kembali istilahnya bahwa menulis itu menjadi bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Menulis itu menjadi sesuatu yang membahagiakan gitu. Menulis itu menjadi apa ya? Panggilan hati lah gitu. Nah, ngomong soal sesuatu yang membanggakan nih. Hmm. Dari sekian lama menulis nih, Mas Hmm. Joko merasa paling bangga dengan karya tulisan yang seperti apa? Oke, kalau untuk paling bangga itu sebenarnya ketika tulisan saya bisa memberikan banyak manfaat. Dari tulisan itu banyak yang tanya gitu. Mas, ini lokasinya di mana, Mas? Itu. Bahkan dengan menulis pun ya istilahnya ada yang saya nggak tahu kenapa dia bisa tersesat dan akhirnya dia minta tolong ke saya. Ada yang tanya hal tentang Jogja, kalau mau liburan ke sini baiknya kemana, nginepnya di mana, harus kemana. Ya itu kan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Karena apa? Kita akan bisa menjadi memberikan informasi bagi orang yang mau masuk ke Jogja gitu kan. Ya sebenarnya kebahagiaan yang paling paling tinggi itu ketika kita bisa meyakinkan orang untuk dia pernah ke Jogja, kita kasih informasi dan setelah pulang dari Jogja dia bilang, oh terima kasih ya Mas ya sudah membantu untuk liburan saya bersama dengan keluarga kayak gitu. Nah, kalau sepengalamannya Mas Joko nih, Hmm. hal yang dulu waktu susah-susahnya untuk menulis itu ya, itu Hmm. pas kenapa? Enggak pernah merasakan itu. Enggak ada. Nggak ada. Oh, Enggak ada. beda ya mungkin ya kalau orang mungkin banyak banyak berargumen gitu. Kenapa kamu nggak bisa mencapai target gitu kan? Iya karena ini karena ini karena ini ya, karena banyak alasan betul. Nah, Gitu. aku aku apa namanya setuju sekali dengan Mas Joko dengan mengatakan tadi menulis harus dengan jujur, terus menulis dengan apa yang kita sukai gitu. Tapi kan kadang kita juga menulis dengan sesuai dengan request apa ya Hmm. apa Iya. apa ya karena tuntutan gitu, mau nggak mau Hmm. karena kita butuh uangnya misalkan kayak gitu. Mau nggak Hmm. mau harus sesuai target. Nah, Hmm. menurut Mas Joko nih tulisan-tulisan yang seperti itu tuh apakah akan diterima sama pembaca atau bagaimana? Kalau diterima, ya saya katakan pasti akan diterima gitu kan. Karena apa? Setiap tulisan itu kan sebenarnya berusaha menjawab kebutuhan pembaca Hmm. gitu. Sebenarnya gitu. Cuma ketika yang akan salah ya mungkin saya kembali lah. Saya tidak menguasai masalah SEO, saya tidak menguasai masalah algoritma Google seperti apa. Sehingga kalau saya menulis ya kembali saya akan menggunakan sudut pandangnya pembaca. Kayak contoh nih, paling gampang. Ketika saya jalan-jalan ke Malioboro, saya mau ngapain sih? Jadi saya akan berpura-pura ada di posisinya mereka. Oh, saya kalau ke Malioboro itu pengen datangnya itu sore-sore nih. Itu pertama nongkrong di sini, melihat orang pulang dengan naik sepeda, makan di angkringan. Jadi kan saya akan mencoba main peran gitu kan. Saya ada di posisi itu sehingga benar-benar apa yang kita sampaikan itu paling nggak menjawab gitu. Walaupun juga mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini saya termasuk orang yang sangat pragmatis. Saya katakan pragmatis itu ketika menulis ya lebih memberikan informasi secara kasar, bukan detail gitu kan. Karena menulis kalau mau detail itu kan ada nama tekniknya sendiri, ada nama teknik feature atau berita kisah. Gitu. Kalau berita kisah itu ya benar-benar istilahnya kita akan mengajak orang untuk masuk ke dalam sebuah tempat, seolah-olah berada di tempat itu, merasakan bahkan apa ya aroma hirupan udaranya pun benar-benar ada di situ gitu loh. Cuma ya saya sudah jarang menulis feature karena ya kembali saya termasuk orang yang sekarang pragmatis karena ada banyak blog yang saya kelola gitu kan. Jadi ya realistis jadinya kan sekarang. Nah, eh, dari Jarod Triguritno nih nanya nih, kalau orang suka nonton dibanding Hmm. membaca,
apakah orang tersebut akan bisa menulis? Apa harus membiasakan diri untuk membaca dulu? Menurut Mas Joko gimana nih? Kalau dikatakan bisa, saya akan katakan bisa. Cuma kembali masalah kemauannya gitu kan. Itu karena apa, dalam jurnalistik itu saya percaya teorinya itu adalah 10%, prakteknya 90%. Itu cuma ketika dia tidak pernah berpraktek, hanya berteori, ya taunya kebanyakan wacana gitu kan. Nah, Mas Joko, biasanya orang ini kan apa ya, kalau baca headline berita gitu kan dibaca ininya, dibaca judulnya aja nih. Dengan membaca judulnya aja mereka sudah bisa berkomentar gitu. Ya ini banyak aku temuin kalau aku lagi scroll Twitter ya. Jadi ada yang nge-share headline terus komennya itu udah bermacam-macam gitu. Iya. Sebenarnya untuk membuat headline apa ya yang istilahnya clickbait ya. Iya. Nah, itu menurut Mas Joko bagaimana? Etis enggak sih sebenarnya seperti itu? Sebenarnya apa ya, clickbait itu kan ya muncul karena untuk menggugah pembaca untuk ya tertarik gitu kan. Karena sebenarnya ada kejahatan dalam dunia jurnalistik itu ketika kita mengatakan bahwa the bad news is the good news gitu kan. Jadi ada kecenderungan orang itu lebih suka melihat informasi yang negatif gitu kan. Contoh nih dalam tanda kutip, bla 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 meninggal tertabrak kereta. Nah bla 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 ini diganti nama yang identik dengan artis gitu. Padahal nama itu kan bukan artis gitu kan. Ya itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat lumrah sekarang ini di media, apalagi sekarang media cetak sudah kalah dengan media online, dengan daring. Ya mereka berlomba-lombanya untuk mendapatkan pengunjung, ya menampilkan itu. Padahal kan sebenarnya dalam konsep jurnalistik pun ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mengangkat sebuah berita atau sesuatu memiliki value lebih, bukan hanya masalah bukan hanya masalah clickbait gitu. Nah, ada pertanyaan nih mungkin tadi nggak bergabung dari awal nih Mas Joko, dari Dewangga Setiawan yang nanya, Pak Joko udah ada berapa tim penulis buat konten di websitenya? Apakah lebih fokus ke tulisan aja? Nanyanya seperti itu. Oke, kalau sekarang sih saya cuma berdua saja sama istri, saya bagi tugas gitu kan. Kalau saya fokus ngurusin untuk blog, untuk dunia tulis menulis, kalau istriku lebih fokus untuk Instagram. Itu kalau untuk yang lain kadang ada nih saudara-saudara teman gitu kan, cuma mereka sifatnya itu kayak semacam emergency. Kayak contoh nih di Jogja nih sering ada event nih, acara makan-makan, acara liputan atau apa. Ketika saya tidak bisa mengambil, saya akan tawarkan ke mereka. Ya kita katakan dalam bahasa media yaitu seperti kontributor saja gitu kan. Nah, Mas Joko, sebelum kita ke segmen ini nih ya, segmen gimmicknya, nanti aku akan ada sebenarnya pertanyaan jokes gitu ya, nanti bisa dijawab sama Mas Joko. Aku juga mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah nanya ke Mas Joko nih. Mudah-mudahan hari ini pertemuan aku sama Mas Joko bisa bermanfaat ya, bisa mengubah hidup kalian, mungkin lebih suka lagi membaca, lebih suka lagi menulis, agar apa ya, kita itu nggak dibodoh-bodohin ya nggak Mas Joko ya? Iya. Karena kan menulis, membaca itu benar-benar akan membuka wawasan kita. Setuju ya Mas Joko ya? Betul sekali. Nah, Mas Joko, pertanyaan aku terakhir nih ya Mas Joko. Mau sampai kapan menulis? Kalau mau sampai kapan, sebenarnya menulis itu seperti jalan hidup gitu kan. Saya tidak kerja di kantor, selama saya masih menulis saya akan hidup gitu kan. Jadi ketika ditanyakan sampai kapan, ya sampai mati gitu kan. Iya, setuju. Mungkin teman-teman juga bercita-cita kayak Mas Joko nih, menulis terus menghasilkan uang dari tulisan ya, menambah banyak wawasan gitu kan. Dulu sempat bekerja sama dengan orang-orang yang belajar menulis, yang akhirnya mereka sekarang udah punya kanal Jogja lainnya. Ya udah banyak. Nah ini bisa juga
dilakukan oleh teman-teman. Dimulainya kapan? Ya dimulainya sekarang gitu. Bener nggak Mas Joko? Betul sekali.